Pada tahun 1922, insulin dari babi dan sapi atau dikenal dengan bovine insulin pertama kali digunakan untuk mengobati diabetes mellitus. Untuk mendapatkan beberapa milimeter insulin, dibutuhkan banyak babi dan sapi untuk disembelih, serta diambil pankreas dan insulinnya. Hal ini tentunya menjadikan terapi ini susah dilakukan dan dengan harga mahal. Namun pada tahun 1982, insulin manusia berhasil diproduksi dari sel bakteri E. coli dengan teknik rekayasa genetika. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Sebelum lebih jauh membahas rekayasa genetika, kita akan membahas terlebih dahulu tentang materi genetik yang dimiliki oleh seluruh organisme, yaitu DNA. Gen berbentuk fragmen DNA yang menyimpan sifat atau informasi penting satu organisme. Gen-gen atau fragmen DNA tersebut bersama protein histon akan membentuk nukleosom. Nukleosom tersebut kemudian akan tersusun melingkar dan membentuk benang kromatik yang kemudian akan membentuk kromosom. Pada proses rekayasa genetik, gen atau fragmen inilah yang nantinya akan diganti dengan DNA lain agar menghasilkan sifat yang diinginkan oleh satu organisme. DNA hasil rekayasa ini dinamakan DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah teknologi pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam satu vektor, sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Sedangkan teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasi gen-gen secara buatan. Sebelum kita bahas rinci tentang teknologi DNA rekombinan, kita harus memahami terlebih dahulu untuk proses rekombinasi materi genetik alami yang terjadi di bakteri E. coli. Proses ini dapat diketahui dari percobaan yang dilakukan oleh Lederberg dan Tatum yang melakukan percobaan pertumbuhan bakteri E. coli secara alami. Bakteri E. coli dapat ditumbuhkan dalam materi media tumbuh minimal, yaitu campuran monosakarida dan garam, karena E. coli dapat mensintesiskan sendiri semua asam amino untuk pertumbuhan. Lederberg dan Tatum kemudian menemukan dua strain bakteri, yaitu strain A yang tidak bisa membuat strain topan namun bisa membuat histamin, dan strain B yang bisa membuat tritopan namun tidak bisa membuat histamin. Jika masing-masing strain E. coli dicoba ditumbuhkan di dalam media tumbuh minimal, maka masing-masing strain bakteri gagal untuk tumbuh. Hal ini karena masing-masing strain tidak bisa menghasilkan salah satu asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Namun, jika kedua strain bakteri ini ditumbuhkan dalam satu media tumbuh minimal, ternyata kedua strain ini dapat tumbuh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terjadi pertukaran informasi materi genetik dari E. coli strain A ke B dan sebaliknya, sehingga kedua strain bakteri ini dapat mensintesiskan seluruh asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Proses perpindahan materi genetik ini dinamakan konjugasi. Konjugasi adalah perpindahan DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya atau disebut sebagai sel resipien melalui kontak fisik antar kedua sel. Misalnya, E. coli strain A yang memiliki gen asam amino histamin akan memberikan gen tersebut ke E. coli strain B yang tidak memiliki, sehingga E. coli strain B yang sebelumnya tidak bisa membuat histamin jadi bisa membuatnya. Selain dengan konjugasi, proses rekombinasi bakteri juga dapat terjadi melalui transformasi. Proses ini terjadi ketika bakteri mengambil DNA dari lingkungannya, sehingga bakteri tersebut memungkinkan memiliki sifat baru. Dan selanjutnya, proses rekombinasi bakteri DNA juga dapat terjadi melalui transduksi, yaitu melibatkan virus faga yang membawa segmen bakteri lainnya. Dari dasar peristiwa DNA rekombinan yang terjadi di bakteri ini, para peneliti kemudian mengembangkan teknologi DNA rekombinan buatan dengan menggunakan perangkat-perangkat sebagai berikut. Yang pertama, plasmid bakteri.
bakteri adalah bakteri genetik berbentuk sirkuler yang terdapat pada bakteri dan merupakan DNA lain kromosom. Plasmid umumnya lebih kecil dari ukuran kromosom bakteri dengan jenis, jumlah, dan ukuran variasi antar sel dan antar jenis bakteri. Yang kedua, enzim restriksi. Enzim restriksi adalah enzim endonuklease yang berfungsi untuk mengali dan memotong DNA pada bagian segmen tertentu dengan jumlah 4-6 pasang basa DNA. Enzim restriksi terdapat di sebagian besar bakteri dan pertama kali ditemukan oleh Arber-Dasmith yang berfungsi untuk melindungi sel inang bakteri dari serangan faga. Yang ketiga, enzim ligase, yaitu enzim yang berperan untuk menyambung dua fragmen DNA. Yang keempat, sel bakteri itu sendiri, yang merupakan organisme yang menampung DNA rekombinan dan kemudian mengekspresikan sifat baru dari bakteri rekombinan tersebut.